kembali Indonesia. dengan kami Oke, ini kita udah Rencana kedatangan Kak Bara Channel. Valentino Kali ya. ini Halo Kak kami Bara. menampilkan story Halo, selamat Baresta, malam. Halo Bara Kak. dan Untuk kerja, ya aku juga pertama kali dari situ disamperin dan ditawarin mau kerja di entertain. Awalnya aku bahkan entertain nggak tahu, casting bla bla nggak tahu. Lama-lama diajarin sama mereka, and then I went to Afghanistan. Balik lagi ke sini secara legal supaya punya kita visa. Mulai dari iklan, casting iklan, buat produk, modeling gitu-gitu. Oh, berarti berangkat dari model iklan ya. Sampai sekarang nih akhirnya di layar TV semuanya di mana-mana udah buka kabaran ya. Lah, Ya. Nah, Kabara ini kan berarti kan WNA ya. Nah, berkarir di Indonesia ini tuh tantangannya apa nih menurut Kabara? eh tantangan pertama buat aku bahasa sih. Hmm. Nah, aku harus berusaha untuk supaya bisa lebih lancar lagi. Kalau Dan selain bahasa? acting, aku lagi berusaha untuk belajar supaya lebih membaik lagi acting aku. Tapi ini loh, udah bagus bahasa Indonesia ya loh. Mungkin teman-teman semua yang lagi nontonnya juga setuju ya. Cuma mungkin menurut Kabara masih belum lancar kali ya Kabara ya. Em, ya masih karena kan pandangan kita beda sama sutradara yang langsung secara dia lihat acting kita atau bahasa kita kan itu jauh beda pasti.
Nah, kabarnya tadi kan sempat cerita ya kalau tiba-tiba disamperin sama agensi nih ya untuk casting. Nah, itu emang dari awal nih kabarnya emang kepengen masuk ke dunia entertainment atau boleh juga nih coba-coba dulu kayak gimana nih? Sebenarnya nggak juga sih, karena disamperin terus dari kecil udah ada cita-cita untuk main suatu hari kapan ya bisa di entertain, muncul di layar Hmm. TV kita gitu. Tapi pas Mm-mm. ditawarin, dan aku pikir dulu, terus aku bilang ya boleh deh, nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Tapi Ah. coba-coba dari iklan, modeling, terus tertarik sih, pengen Hmm. berkarir di entertain aja. Dan sekarang udah nyaman nih ya Kak di dunia entertainment. Nyaman banget. Nyaman banget. Dari yang nggak sengaja jadi ketagihan ya berarti kabarnya ya. Nah, kalau Tuh. dari keluarga nih, ngedukung nggak kabarnya? Oh, dari keluarga awal-awal sih bilangnya sih udah lanjut sekolah, kuliah, bla bla gitu. Terus aku kalau Hmm. lanjut sekolah, kuliah, kalau di negara aku kan mungkin sedangkan teman-teman aku sendiri udah lulus kuliah dan sekarang masih belum punya kerjaan negara lain, dan finally aku bilang aku mau lanjut di sini aja. Berarti Terus mereka bilang ya udah kamu udah dewasa, terserah kamu mau pilih jalan hidup kamu seperti apa, ya udah bebas. Dan sekarang sih mereka dukung justru. oh, dukung banget justru ya. Keluarga jadi di sini juga apa masih di Afghanistan nih Kawara? Keluarga keluarga aku terpencar. Oh, Orang terpencaran di sini. Iran, kakak satu di Afghanistan, dua di Turki, dua di Jerman, satu di Belanda. Hmm. Jadi aku 8 bersaudara, jadi terpencar semua. Oh, jadi enak ya kabarnya kalau mau ke luar negeri nih, mau ke Jerman, oh yaudah ada rumah nih bisa ini tinggal ya. Bang Turki pun gitu juga. Oke, oke. Nah kan tadi kemarin sempat cerita kan awal dari iklan, terus akhirnya jadi main film, main sinetron. Nah di antara tiga ini nih, kabarnya nih paling nyaman melakukan yang mana? Apakah main iklan atau malah main sinetron? Sebenarnya enak semuanya sih. Oh, hmm. Semuanya Kalau karena misalkan pilih satu, karena kalau misalnya sekarang kita main sinetron terus di sela-sela syuting sinetron satu hari kalau ada iklan kan lebih bagus lagi, ada tambahan. betul. Yang penting Iya, cuan ya kabarnya ya. cuan halal dan yang penting eh, ya kerjaannya bagus, maksudnya nggak cari dengan Hmm. sensasi gitu loh. Oh, benar-benar banget. Nah, kabar ini kan dikenal nih visualnya, wow, rupawan banget lah ya. Kita lihat juga nih di Instagramnya banyak foto-foto yang cakep-cakep semua nih ya. Nah, kabar ini ada pengalaman lucu nggak nih atau berkesan sama mungkin teman-teman followers atau mungkin fans-fans kabaran nih? Kesan-kesan lucu mah tiap hari ada pasti nih ya. Misalnya Oh, kita kayak gimana tuh? Mungkin dong diceritain Kak. kayak kemarin aku pergi di Pangandaran, acara Hmm? Karnaval SCTV, habis itu pergi jalan-jalan di pantai Pangandaran gitu. Banyak banget orang Hmm. tahu, tapi dia nggak tahu aku siapa. Itu yang Wah, ganteng nih, ganteng foto-foto gitu ya. cuma main di SCTV aja, tapi namanya siapa Bu? Ya nggak tahu deh kalau namanya siapa, tapi pernah lihat di SCTV, udah gitu aja. Sebenarnya itu lucu Hmm. Nah, kalau di sosmed ada nggak nih pengalaman lucu, Kabara? di sosmed. Hmm. Gak tahu ada yang suka komen-komen gombal gitu atau ngapain. Mungkin ada yang mungkin nyoba ini kali ya, nembak Kabara gitu di DM. Oh, itu sih ya bukan mau sombong ya, tapi banyak sih. Aku ada satu fans Hmm. itu, dia ngobrol sama aku, maksudnya dia DM aku tuh aku pernah balas itu cuma sekali, dan dia sampai sekarang itu selama 3 tahun dia setiap hari tuh masih terus, mau siang mau pagi mau sore mau malam, dan Wah. dia message, dia balas sendiri, kayak seolah-olah kayak dia message sendiri, kayak curhat seolah-olah aku suaminya Hmm. gitu. Hmm.
Berarti kabar ini termasuk yang sering ngeladenin fansnya atau yang di DM gitu atau yang lebih kepilih untuk dia nggak baca-baca aja gitu nggak dibalas. Kalau kabarnya lebih suka gimana nih? Kadang aku kalau lagi misalnya emang lagi gabut banget nih, lagi Mm-mm. buka DM misalnya request message-nya, aku buka terus aku kalau lihat message-nya yang oke lah, maksudnya untuk support dukung aku balas semua satu-satu. Hmm. Nah kalau misalkan ini kan DM yang lucu-lucu ya, kalau DM yang mungkin ngeselin nih, ada nggak nih kamera? Ngeselin ada dulu pas aku main di sinetron dan perannya antagonis, itu dia Oh. ngeselin. Tapi wajar sih itu, wajar orang siapapun yang main di entertain dan perannya antagonis semuanya pasti akan dapat DM seperti itu, bukan aku doang sih. Berarti ini dong. Berarti perannya berhasil Nabara, jadi beneran bikin orang kesel ya sampai real life ya. Mungkin maybe. Oke, nah kan tadi aku juga sempet nih dibisikin gak tuh. Nah ternyata nih Kabaran nih punya pengalaman unik ya waktu di kampung halaman nih ya, yaitu nonton sinetron Tulsi bareng-bareng satu kampung. Itu gimana ceritanya tuh Kak? Wih, masih catat ya di situ. Dulu sinetron Tulsi itu India. Hmm. Di Afghanistan TV itu baru datang di kampung aku kalau nggak salah tahun berapa ya? 2001, 2002 atau 2003 gitu. Jadi eh, awal-awal datang di kampung yang punya TV ya paling satu atau dua rumah doang. Dan Hmm. itu emang lagi hits banget. Kalau di kota kan udah ada TV dan udah ada channel TV juga. Dan Hmm. sinetron aku nonton juga sinetron India itu bisa bilang mungkin sinetron itu dari 2000 lebih episodenya. Oh iya benar-benar. Benar. Jadi di kampung yang cuma punya TV satu atau dua rumah dan Hmm. malam, dan di kampung aku cuma ada listrik tuh malam doang. Oh. Jam Hmm. trip sampai jam 10 habis itu udah nggak ada listrik lagi. Dan kita ya kumpul di satu rumah yang punya ini, yang punya TV, semuanya kumpul di situ nonton nobar. Nobar lucu banget, ya ampun. Jadi berkesan ya sampai sekarang kalau keingat tuh seru banget gitu ya kabarnya ya. Kalau kenangan-kenangan waktu di kampung di Afghanistan, kampung aku, wah itu mah berkesan banget semuanya. Hmm. Dari Ada ini nggak sekarang kangen pulang kampung gitu kabar? kangen sih kangen banget, cuman aku udah betah di Indonesia jadi ya udah di sini aja. Oh, jadi belum ada rencana untuk balik nih ke Afghanistan kak? Aku kalau balik pun misalnya rumah-rumah saudara pada udah nggak ada juga, teman-teman waktu kecil udah pergi ke negara lain juga. Jadi kalau kesana pun ya pasti masih anak-anak banyak yang aku nggak kenal juga, jadi kayak Hmm. ya, udah di sini aja lah. Nah, kalau tanggapan teman-teman gimana nih? Wah, ternyata temannya nih alias Kabara nih, wah udah jadi artis di Indonesia. Ada tanggapan ini nggak ada tersendiri dari teman-teman Kabara? Dari teman-teman Afghanistan, maksudnya Afgan. Hmm. Uh, Jujur mereka semuanya senang sih, dan setiap DM, setiap mereka DM terus lihat Instagram aku, pertama mereka DM aku bilangnya aku nggak percaya ternyata ini kamu orangnya. Terus gimana kak? Terus mereka senang, katanya kita bangga sama lo, udah Hmm. seorang uh, warga negara asing, warga negara Afghanistan yang susah untuk berkembang di negara manapun, maksudnya di negara lain ada yang bekerja yang kuli bangunan atau apa di negara lain, masih ada yang kayak jadi banyak kok yang berkembang juga, yang petinju bla bla, tapi entertain ya. Terus mereka senang karena aku sekarang mainnya di entertain di Indonesia, bahasannya katanya lancar banget. setiap Hmm. live setiap live kita nonton lo nggak pernah ngomong bahasa Afghanistan, ngomong dong bahasa. Mereka selalu dukung sih, DM-nya atau di message, di telepon, kadang-kadang video call juga sama mereka.
Hmm, wah, seru banget ya. Lebih sportif nih teman-temannya ya. Nah, Kebara ini kan berarti dibikin lapar jadi host ya. Jadi MC lah ya, jadi host acara nih ya. Gimana nih perbedaan sama sinetron? Beda banget nggak sih, Kak? Tentunya sih beda banget emang, karena kan Hmm. program sama sinetron yang kita syuting kan beda banget. Tantangannya apa nih, Kak? Kalau di sinetron kan kita harus acting, baca skrip, hafal skenario, terus setnya juga beda, ada adegan fighting atau ada adegan rame-rame sama keluarga, sama teman-teman. Tapi kalau dibikin Hmm. hosting makan-makan aja, terus eh, nyobain banyak makanan. Aku seneng banget dibikin lapar juga sih, karena belajar yang baru gitu loh. Hmm. Jadi ini ya, belajar budaya Indonesia melalui makanan gitu kali ya. Dan di Indonesia kan makanannya tuh menunya apa, eh budaya makan tuh kalau kita syuting setiap hari pun nggak bakal habis-habis karena banyak banget di Indonesia menu-menunya. Terus gimana, Kak? dan, dan senang juga bisa ketemu senior misalnya Teh Shanti, Anwar, Hmm. Inces, ya Hmm. belajar dari mereka juga gimana caranya membawakan satu acara, misalnya acara makanan gitu. Hmm. Nah, sebelum jadi host bikin lapar ini tuh emang Kabara suka kulineran atau malah justru picky nih makanan? Enggak, aku suka makan apa aja, Makanan apa mau aja? pedas, mau asin, mau asam, mau pahit, gimana pun aku suka semuanya. Hmm. Eh, Hmm. dulu aku pengen justru punya channel YouTube untuk khusus kuliner, Oh. Hmm. dan Nah, dulu kenapa belum realisasikan nih, Kak? Karena karena pasti banyak yang nungguin kan? karena aku lebih fokusnya ke stripping sih waktu itu. Oh, iya, 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 Ya, benar-benar. Nah, kalau dari sekian banyak makanan yang udah dicoba, makanan Indonesia nih, yang paling disukain sama Kabara yang mana? pertanyaan yang sulit. Sulit ya, karena banyak yang mungkin ya kayak. Mungkin Jujur yang terbersit pertama kali deh. semuanya enak-enak, semuanya punya rasa khas masing-masing kan, tapi enak-enak menurut aku semuanya. Nah, kalau yang kurang disukain ada nggak? Kurang disukain, nggak ada sih. Semua masuk ya pokoknya ya kabar ya. Ya. Oke. Nah, ngomongin soal kuliner masih kali ya. Ada bedanya nggak sih mungkin kuliner Indonesia sama Afghanistan yang kan pasti lidah orang beda-beda gitu ya. Sempat culture shock nggak nih sama rasa makanan Indonesia, Kak? Culture shock pertama sih di Indonesia tuh pedas banget, Pedas. pedasnya aja. Cuman kebetulan aku dari kecil emang udah makan cabai. Di Afghanistan aku cabai hijau langsung, karena di Afghanistan tuh nggak ada yang bikin namanya sambal gitu, jarang ada. Oh. Jadi ya cabai langsung atau cabai potong-potong dicampurin sama makanan saat dimasak, atau bubuk cabai sambal. Hmm. Terus pas di Indonesia nyobain sambal-sambalnya, makanannya itu luar biasa lebih pedas daripada Afghanistan. Gimana tuh langsung ini? Tapi lama-lama Gimana? juga aku suka. Dan Hmm. kalau makanan aku nggak pedas aku kurang suka sih. Oh, malah jadi ini ya, kayak tawar nggak kurang rasa gitu ya kalau nggak cabai, nggak pedes, nggak pakai cabai gitu ya kayak. Ya, ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau misalkan ini dessert Indonesia yang paling disukain, apakah es campur atau es cendol, ada nggak nih favoritnya Kak Bara nih, dessert? Es cendol aku suka juga. Dessert apa ya? Martabak, martabak. Oh, martabak manis aku suka. Hmm. Martabak manis suka juga. Hmm. Sebenarnya aku nggak ada yang favorite banget sih, karena aku lebih ke pedas aja. Lebih suka yang ini ya, asin berarti savory foods ya berarti ya Kak ya. Pedas, tapi kalau manis ya makan, cuman nggak terlalu favorite.
Hmm. Nah, kalau makanan yang mungkin mirip-mirip sama makanan Afghanistan ada nggak nih makanan Indonesia? Hmm, mirip sama makanan Afghanistan. Hmm. Boleh sih di sini. Oh, oke. Nasi kebuli itu kan bumbunya mirip, terus nasinya rata-rata pakai beras basmati kan. Ah, oh suka ya nasi kebuli ya berarti ya. Udah berasa kayak makan di rumah balik kampung gitu ya. Tapi bumbunya beda. Kalau di sana Hmm. agak mirip aja. Oh, oke oke. Wah, seru Lagi, banget ya kayaknya ya. lagi yang paling aku suka ya ini Kaluna brownies punya aku sendiri. Aku Oh, aku sekarang sih punya brownies juga, namanya Kaluna. oh. Karena Berarti emang ini. karena tadi Kenapa kan? karena tadi aku bilang nggak terlalu suka manis, tapi kalau Kaluna ini kan dia ada campuran kopinya, kopi Flores asli. Nah Mm. ini kopi Flores asli manisnya nggak terlalu berlebihan, jadi yang paling aku suka ya ini aja. Oke. Dan mungkin kedepannya ada ini nggak rencana untuk bikin bisnis F&B lagi nih, food anything mungkin kayak kadang kan sekarang banyak banget nih ya yang buka buka restoran, artis. Ada aku pengen sih rencana, aku ada rencana pengen buka es krim Afghanistan di sini. Oh, Es menarik. krim Kira-kira Afghanistan. ini masih rencana apa gimana? Udah direalisasikan? Aku ada partnernya orang Afghanistan juga, tapi warga negara Aussie. Dia Oh, oke. dia punya di sini dan kita mau buka cabangnya di Indonesia. Aku pengen buka Hmm. terus dulu aku punya mie Aceh. Rencananya sih pengen insya Allah ya kalau dikasih rezeki lagi aku pengen buka lagi mie Aceh. Amin. Ya, semoga makin banyak bisnisnya nih Kak Bara ya. Jadi Amin, kita juga bisa nyobain ya. amin. Amin. Oke. Nah, kan tadi udah bahas soal ini ya, karirnya. Dan ini masih di karir, kita masih ngomongin karir kali ya. Kan berarti kurang lebih dari tahun 2017 nggak sih Kak Bara udah di dunia entertain? Bener nggak sih? Eh, bisa ya 2017 2018. Nah, ada plan nggak nih selanjutnya kira-kira mau bikin apa nih? Atau mungkin, pengen coba mungkin jadi penyanyi, atau mungkin ada hal lain yang pengen dicoba nih? Pengen coba apa ya, kalau penyanyi juga paling pengennya penyanyi dangdut aja. Kenapa tuh? Masuk ke dangdut ya kayak? Karena mungkin karena di Afghanistan kan lagunya tuh agak ke arah dangdut-dangdut gitu. Jadi Oh. kali aku nyanyi apapun, misalnya pop gitu juga, teman-teman bilangnya lama-lama jadi kayak dangdut nih. Mm-mm. Lucu banget, hebat. Tapi boleh loh dicoba loh, siapa tahu kan makin wah makin mantep nih, makin di mana-mana nih Kabara ya. Nah, selain penyanyi ada nggak yang pengen dicoba nih Kabara? Ya punya usaha aja sih. Hmm. Usaha, Hmm. tapi tetap punya usaha samping kayak restoran, tempat kuliner gitu. Oke. Nah, mungkin ada nggak nih plan untuk ini ya, mungkin kita bisa bilang hubungan romantis nih. Ada Oh, nggak nih rencana untuk ke jenjang selanjutnya nih, kabarnya nih? namanya juga laki atau maupun laki-laki atau perempuan kan pasti suatu saat nanti kan pasti pengen punya hubungan romantis pastinya Hmm. sih. Ya, bangun rumah Hmm. pasti ya insya Allah Hmm. ke depannya insya Allah pasti Oh, pengen juga kan ya maupun laki-laki atau perempuan kan lama-lama nggak mau juga selamanya sendirian tidur sendiri iya. anak atau Hmm. pengen juga bangun rumah tangga kan Hmm. biar Ada rencana nggak nih kira-kira di tahun berapa nih? Apa mungkin umur berapa pengen menikah, punya anak, keluarga gitu? aku sekarang 25 dan tahun ini 26 ya insya Allah mungkin 28 atau 27. Oh, amin.
kita doain lah pokoknya lancar nih ya. Sesuai rencana ya Kak Bara ya. Nah, tadi kan juga ada ngomongin soal pasangan ya. Lebih kepengen pasangan orang Indonesia atau Afghanistan nih, Kak Bara? Hmm, karena aku sekarang bertani di Indonesia, ya Indonesia aja. Oke. Nah, by the way, tadi kan banyak banget ya Kak Bara yang komen nih pas kita lagi ngobrol-ngobrol di live ini. Nah, aku mau bacain beberapa komentar nih pertanyaan untuk Kak Bara, boleh ya? Boleh dong, boleh. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari AGT Dwi. Mbak, kabarnya kalau ada kesempatan pengen nyobain film horor gak? Main film horor, tertarik gak nih? Jujur, kemarin aku ada tawaran satu film horor. Hmm. Ini di luar kota, di Belitung atau apa, kalau nggak salah. Untuk Mm-mm. 20 hari. Karena Hmm. aku masih ada project yang SCTV aku bilang. Baru nanti akan tayang tanggal 20. Aku kemarin ada syuting itu sama kemarin aku ada promo sinetron dan sekarang Oh. proses editing. Karena itu aku belum berani untuk ngambil kayak syuting 20 hari di luar kota, takutnya jadwalnya kebentrok gitu. Hmm. Tapi ada keinginan ya, pengen ya Kak Bara ya, buat main film horor. Pengen banget. Oh, oke. Kita tungguin aja kalau gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba, wah, jebret, ada di poster ada muka Kak Bara gitu ya, di poster film horornya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Bara nih dari Dimasuh. Keluarga seneng atau bangga nggak sih Kak Bara jadi artis? Alhamdulillah keluarga bangga banget dan senang banget. Pernah nih nggak? Mungkin ngeluh, kamu jangan kecapean lo ngambil project ini itu. Pernah nggak kayak gitu Kak? Oh, kalau untuk ngambil project ini itu sih keluarga nggak tahu aku ngambil projectnya apa. Karena setiap kali, misalnya hampir seminggu 4 kali, aku kalau habis kerja pasti nelponnya orang tua. Kabarin aku habis kerja, terus nanya kabar mereka juga. Dan mereka yang penting senang kalau aku habis kerja atau ada kerjaan aja. Yang penting ngabarin gitu ya Kak ya. Ngabarin pastinya. Oke, wah. Nanti juga ada pertanyaan nih Kak dari Vira HG. Kak Bara kalau boleh milih aktris senior buat kolaborasi, mau sama siapa sih? Aktris senior Hmm. Indonesia apa luar negeri? Indonesia boleh, luar negeri boleh. Ya, ya aja lah, jangan jauh-jauh ya kita. Boleh. Aktris senior siapa ya? Mungkin Christine Hakim gitu. Oh, ya why not? Why not? Kalau ini yang masih muda-muda gitu ada nggak kira-kira sesama aktor aktris gitu yang pengen diajak kolaborasi gitu untuk project atau film sesuatu? Yang muda-muda ya? Boleh. Sulit untuk dipilih. Karena yang muda-muda zaman sekarang pada naik semua kan, jadi ya susah siapa ya. Jujur aku siapa aja sih nggak apa-apa. Kayak untuk punya ya nggak ada sih. Cuman aku siapa aja lawan mainnya aku bakal senang dan I will do my Ini ya menambah teman juga ya berarti kan sama siapapun oke berarti kabar ya. Dunia entertain itu salah satu hal yang aku suka ya itu di setiap project kita bertemu sama orang-orang baru dan kita ambil pelajaran dari orang-orang baru, misalnya senior atau maupun muda kan. Sekarang anak-anak muda yang misalnya lebih muda dari aku, ilmunya alhamdulillah luar biasa, lebih baik dari aku gitu loh. Jadi ya aku senang aja di dunia entertain. Oke. Yang penting nambah pengalaman dan teman ya kabar ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak ya, nggak apa-apa kan nanya banyak nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Kans 12. Kak Bara badannya bagus banget. Kasih tips dong biar badannya sehat. Bagus banget sih, kalau dibilang bagus banget sih enggak juga ya. Kenapa? Kayaknya bagus aja tuh. Ya
di dunia apa ya, sosial media sekarang orang-orang postnya ya yang bagus-bagus aja. Betul betul. Kalau lagi nggak bagus kan aku nggak post. Hmm. Karena kemarin jujur aku dari tanggal 23 Februari sampai sekarang aku olahraga cuma 3 kali dan sisanya ya makan-makan terus. Aku waktu itu makannya martabak manis setiap hari, Indomie, apa-apa gitu. Sampai beratnya agak naik dikit dan otot udah. Jadi kan aku nge-post. Jadi orang-orang nggak tahu kalau sekarang lagi nggak bagus gitu. Oke. Nah, kalau ada tips gak nih Kak buat mungkin yang pengen bikin badannya jadi lebih bagus atau mungkin lebih sehat hidupnya? Tapi untuk kembalikan badan yang misalnya 2 minggu atau 3 minggu lalu aku udah bikin yang bagus gitu, aku fokus lagi untuk mulai makan agak sehat, terus olahraga ya harus rajin. Kayak tadi aku kemarin kan di Pangandaran ada project makan sepuasnya. Aku kalau ada sepuasnya, yang penting aku projectnya semangat, happy. I have to do my best. Habis itu kalau projectnya udah selesai, ya udah, aku nggak perlu mikirin projectnya lagi, kan udah selesai nih. I have to think of myself gitu loh. Jadi tadi aku olahraga hampir 2,5 jam. Oke, nanti kalau seminggu lagi aku olahraga kayak 2 jam gitu, ya udah pasti bakal balik lagi. Yang bedaku siapapun yang mau ini mau punya badan yang bagus atau ideal gitu, ya harus rajin olahraga, harus konsisten, dan yang paling penting jangan sering begadang. Betul. Begadang, terus makan yang sehat juga. Oke, gitu. Jangan sampai begadang terus ya teman-teman netizen yang lagi nonton ya, karena siapa sih yang nggak pengen begadang ya? Biasanya kan orang suka nggak bisa tidur, kebanyakan nge-scroll sosmed gitu kan. Ternyata kata Kabara itu justru bikin kita nggak sehat. Begadang itu salah satu efeknya bukan cuma badan kita jadi lemah ya, kulit kita jadi juga jerawatan gitu. Karena aku sering perhatiin kadang aku sendiri pun kalau dulu aku begadang tuh jerawatan nih sampai sekarang ini. Oke. Wah, dicatat tuh ya teman-teman ya. Dan terima kasih kakak ini Kabara kamu di-spill nih ya tips hidup sehatnya. Dan terakhir nih Kabara ada pertanyaan dari 10 gede. Kabara mau ada belajar masak atau ada keinginan jadi chef nggak nih? Keinginan jadi chef sih enggak. Karena kebanyakan akan nanti aku bingung sendiri hidup aku pilihnya ke arah mana nih, mau jadi chef, mau jadi pengusaha, mau entertain, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram. Lagi. Tapi berarti belum ada pikiran ya pengen jadi chef gitu ya. Cuma kalau belajar masak ada nggak nih keinginan? Aku pengen sih, justru ini karena aku pengen mulai pola hidup yang sehat, makan yang sehat. Aku pengen misalnya nonton channel YouTube yang dia masak makanan sehat. Aku pengen belajar makanan sehat sih. Oke. Nah, tadi ini udah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen. Makasih banyak loh ya udah nanya ya. Nah, by the way ini terakhir nih kayak Kabara ya. Boleh dong mungkin kasih pesan nih untuk teman-teman yang lagi nonton live IG-nya sekarang nih yang mungkin pengen ikutin jejak Kabara juga nih di dunia entertain atau mungkin pengen terus berkarya nih biar tetap semangat, gimana dari Kabara, ada nggak tipsnya? Yang pertama ya jangan lupa selalu bersyukur, beribadah. Karena aku pun sendiri kadang-kadang kalau keluar dari jalannya ya udah pasti ada ketok di pala tuh ya. Ini nih, jangan lupa beribadah gitu. Karena pertama kunci kesuksesan itu ya beribadah, rajin ibadah, sholat, terus selalu
minta restu sama orang tua. Apalagi ya? Itu aja sih. Yang paling penting itu ya ibadah sama restu dari orang tua. Wow. Nanti nih pesan terakhir nih Kak, sepatah dua kata untuk teman-teman yang dari tadi nonton live kita nih. Sorry, gimana? Ada pesan-pesan terakhirnya nih untuk teman-teman yang dari tadi kan udah mantengin kita ngobrol di Instagram live ini. Oke, terakhir mungkin mau promosi sesuatu juga boleh banget nih. Pastinya ada. Di sini aku lihat komen-komentarnya juga, terus aku lihat orang-orang yang misalnya rajin banget setiap kali aku live, pasti mereka ada. Ini tuh bisa dibilang supporter aku nomor 1 nih mereka. Jadi I want to say makasih ya guys, thank you so much. I love you semuanya. Ya tentunya sih tanpa mereka aku juga bukan siapa-siapa, karena kan mereka yang selalu dukung aku dimanapun untuk become someone gitu loh. Ya guys, makasih ya untuk selalu support para Valentino. Wah, by the way nih Kak Bara, terima kasih banget loh udah mau bersedia nih ngobrol-ngobrol bareng Insert Live malam hari ini. Seru banget, sangat-sangat ini ya, insightful, inspiring banget, dan kita berharap nih semoga Kak Bara dan project-project selanjutnya bisa lancar-lancar, pokoknya semuanya semoga diberi kelancaran, dan jangan lupa untuk tetap sehat selalu dan bahagia selalu ya Kak Bara ya. Makasih banget udah join live kita hari ini. Juga mau bilang buat Insert yang udah kesempatan buat live sama tim Insert ini, sering-sering seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Thank you. Thank you juga Kak Bara. Semoga abis ini ya makin banyak cuan lah ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak juga nih untuk teman-teman yang udah join live Instagram kita hari ini. Kita ketemu lagi di live Instagram selanjutnya ya. Pantengin terus di Insert Live. Bye-bye semuanya. Selamat malam.